and a Filipina. Tells me Malakita, I put two and two together like a ballerina. This music is more than a paycheck. No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran, Kang Mas. Cak, banyak sekali yang kecewa kenapa Veda kok crash, kenapa Veda A, B, C, dan lain sebagainya. Dan tentu saja Cak IWP sangat paham kekecewaan sampean semuanya. Karena sampean tahu sendiri kita sudah bedah lap time-nya dan Veda memang memiliki pace yang luar biasa. Akan tetapi sayang sekali Veda crash. Baru 4 lap teman-teman semuanya dan baru 10 menit race berlangsung. Akan tetapi kita akan coba sodorkan ke sampean. Jadi biar sampean tahu nih seperti apa kondisi pada saat crash kemarin supaya kita juga tetap optimis. Karena teman-teman semuanya ketika kita bedah lap time dari Veda, ternyata Veda gila mas, luar biasa, kencang sekali. Nah teman-teman semuanya, kemarin adalah sebuah race yang tentu membuat kita semuanya kecewa. Everybody knows lah ya bahwa Veda memang luar biasa. Kita sudah bedah buat semuanya untuk seukuran rookie. Sekali lagi kita ngomongnya harus yang objektif. Dia adalah rookie, Cak. Baru pertama kali merasakan kota Amerika. Sirkuit yang technical sekali. Sirkuit yang sangat sulit sekali. Bahkan sekelas Marquez saja, Cak, di MotoGP. Sampai tahu kan, Mark betul-betul suffering kesulitan kemarin. Ya, walaupun ya kita harus fair katakan, kenapa Mark kesulitan? Kalau kita lihat race pace-nya, dia bagus banget sebenarnya. Tapi tetap, Cak, ketika kita bedah dari lap time-nya, Mark ini lebih lambat sekitar 4 detik dibandingkan dengan Bezzecchi. Kalau saja dia tidak kena penalti. Dengan penalti, akhirnya dia kehilangan 2,5 detik ya, 2,5 detik. Akan tetapi, Kang Mas, kalau kita lihat bagaimana kondisi sirkuit kota Amerika memang tidak mudah, Cak. Kita akan coba untuk analisa apa yang terjadi dengan Veda. Kenapa Veda high side, kenapa Veda crash, kenapa Veda nampaknya sepertinya kencang sekali, tapi harus merasakan dia mencium aspal. Teman-teman semuanya, kita akan coba bedah tentunya pelan-pelan. Yang pertama, kita fair katakan bahwa Veda ternyata memiliki kecepatan. Ingat, Cak, kalau kita lihat Veda ini memiliki speed. Veda mencoba mempertahankan posisinya pada pack depan dan dia sangat berhasil. Teman-teman, dia berhasil, Mas. Veda memiliki kecepatan yang luar biasa. Kita akan share ke sampean semuanya datanya biar sampean tercerahkan nih. Jadi biar kita nggak hanya kecewa. Kalau pembalap crash-nya pada posisi di belakang, oke lah kita kecewa. Tapi ketika pembalap crash pada kondisi dia berjuang untuk membidik podium, itu beda case, Kang Mas. Makanya teman-teman, IWP sudah siapkan semuanya. IWP sudah jabarkan semuanya pada sebuah simulasi yang akan IWP share ke sampean bagaimana lap time-nya, bagaimana detik-detik Veda crash, dan inilah yang bisa IWP share bersama semuanya. Sampai itu saja di sini, Cak. Nah teman-teman semuanya, IWP tahu pasti tema seluruh media saat ini adalah membahas mengenai Veda crash. Kekecewaan sampean pasti terasa dan tentu saja itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi dari kacamata IWP pribadi, IWP walaupun kecewa tapi bukanlah yang luar biasa kecewa, tidak, Cak. Karena kita membedah lap time-nya, kita menemukan beberapa fakta yang justru membuat IWP memberikan apresiasi dan acungan jempol atau angkat topi buat Veda. Kenapa, Cak? Begini, Kang Mas. Kita akan coba bedah satu persatu pelan-pelan buat sampean dari awal dulu, Kang Mas. Ini adalah screen capture bagaimana jalannya balapan 14 lap dari yang direncanakan, dan sampean tahu sendiri IWP sudah share ke sampean kemarin bagaimana trikinya sirkuit kota Amerika. Kita juga pernah share ke sampean kemarin bagaimana kelemahan Veda yang memang cukup lemah pada T2, T3, akan tetapi Veda sangat kuat pada T1 dan juga T4. Nah, teman-teman, semua ini tergambar dari jalannya balapan. Baru opening race, ya. Jadi sama tahu sendiri kan, baru 3 lap yang sudah dijalani menuju ke 11 lap atau on the way ke 10, Veda menjadi pembalap yang sudah langsung menorehkan hasil luar biasa dan menorehkan best lap di 2 menit 13.844 detik. Ini adalah satu benchmark yang ditorehkan Veda sebelum para pembalap lainnya menorehkan best lap-nya. Jadi teman-teman, pada saat balap kemarin, komentator MotoGP juga memberikan apresiasi luar biasa karena Pratama dia bilang menjadi pembalap yang menorehkan best lap dan dia satu-satunya pembalap baru 3 lap sudah menorehkan best lap yang luar biasa. Nah, Veda saat itu, Cak, berada di posisi ke-7 karena memang sama itu sendiri kan, pada T2 Veda memang cukup kesulitan, T3 juga sedikit mirip, akan tetapi Veda mengkompensasi pada T1 dan juga T4. Di sini, Kang Mas, Veda di belakang Esteban dan juga Carpe, dan teman-teman bisa lihat bagaimana gap dari pack depannya, Cak. Jadi teman-teman memang Veda tidak jauh. Veda ini dalam barisan grup depan
Dan nextnya kita lihat bagaimana posisinya seperti ini, Cak. Veda berada di posisi ke-7, di belakang Esteban, di belakang Carpe, Pini, dan juga Peroni, dan juga Quiles. Ini dia posisi dari Veda, ya. Veda ini sudah mengincar Esteban, ya, dan juga Carpe. Tidak jauh sama sekali. Sementara yang paling depan adalah Quiles. Nanti kita akan share kesampaian secara umum, potensi Veda masuk podium sangat terbuka. Kenapa bisa demikian? Nextnya kita lihat di sini, Cak, ya. Ini dia Veda Pratama yang sudah nangkring di posisi ke-6, Cak. Jadi Veda ini memang sudah mengejar, hunting, benar-benar pace-nya cepat, berusaha keras Veda ini, jangan sampai ketinggalan dengan pack depan, dan posisi masih Quiles, dan ini dia, Cak, detik-detik bagaimana kita lihat yang terjadi pada Veda. Nah, ya, jadi Veda kehilangan traksi ban belakang, dia langsung high side, terpental, jadi di belakangnya juga menabrak Veda. Dari gambar ini, sampai pasti berpikir, waduh, Veda gimana sih ini? Gak sip nih, kurang bagus nih, kok bisa crash? Teman-teman, kita harus fair katakan, ketika pembalap crash pada posisi yang sedang fight untuk mengejar podium, tentu ini berbeda case kalau Veda di belakang. Sama tahu sendiri kan, di sini pun Hakim Danis yang merupakan pembalap KTM dari Malaysia pun hanya nongkrong di posisi ke-17. Kemudian juga kita lihat di sini Mitani pun ke-15, tapi Veda dengan gap yang sangat tipis dibandingkan dengan Quiles sekalipun. Dan finally, akhirnya, unfortunately, dia high side dan crash. Nah, teman-teman, IWP akan coba sodorkan kesampaian bagaimana detik-detik Veda ini crash. Ini, Cak, yang IWP ingin tekankan kesampaian semuanya. IWP sudah tekankan kemarin berkali-kali kesampaian bahwa untuk kota Amerika, sirkuitnya memang sangat tricky. Sirkuit yang technical, dan sirkuit ini nggak gampang. Karena kenapa, Cak? Kombinasi tikungannya mencapai 20 kali tikungan. Dengan kombinasi 9 ke kanan, 11 ke kiri. Akan tetapi yang harus sampean tahu, justru untuk tikungan kanan ini lebih demanding. Dikatakan lebih demanding karena untuk ke kanan ini kebanyakan high speed dan juga ada triple right hander. Jadi memang ada tikungan ke kanan yang melengkung banyak sekali, ya, 3 kali langsung. Sementara ke kiri cenderung lebih aman bagi ban. Makanya teman-teman di MotoGP, Michelin meracik karkas baru. Meracik karkas yang lebih keras bagian kanan karena memang pressure ataupun tekanan ban kanan itu lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan kiri. Yang artinya apa, Cak? Ya, temperaturnya pasti lebih tinggi yang kanan dibandingkan dengan kiri. Karena memang untuk tikungan ke kanan ini temperaturnya lebih tinggi dan juga pressure-nya lebih tinggi karena high speed. Semuanya nggak terlepas dari technical, apa yang terjadi dengan Veda. Veda di sini, Cak, sudah mengejar Pini. Kalau kita lihat di bagian sini pun ada Carpe. Ini adalah pack depan. Ada Adan Fernandez dan sebagainya. Di sini Veda sedang mengejar. Veda saat ini posisi ke-6, Cak. Dan sama harus tahu, secara kecepatan, Veda ini betul-betul memiliki pace yang identik dengan pack depan. Jadi bukanlah pembalap yang lambat sama sekali. Justru ini kenceng, Cak. Yang menjadi salah satu problem. Kenapa Veda high side ketika pada tikungan ini? Karena satu, teman-teman semuanya. Dari analisa kita, secara teknis, Veda memang nge-push sekali untuk mencoba tidak ketinggalan dengan pack depan. Dan memang Veda memiliki confidence luar biasa gara-gara dia memiliki kecepatan. Dan di sini yang dia akhirnya sedikit, ya, kita katakan sedikit over confidence, ya, teman-teman semuanya. Kita lihat di sini, ya. Yes, Veda sudah mendekati, Cak, ya. Mendekati, ada Pini di sini, Kang Mas, ya. Dan kemudian posisi Veda pun sudah cukup jauh dengan O'Gorman, yang artinya memang sudah tertinggal, teman-teman semuanya. Ini sudah tertinggal nih untuk pembalap di belakangnya, dan saat ini Veda memiliki target untuk mengejar depan, target untuk masuk podium. Dan ini posisinya sangat dekat. Di sini kita lihat Veda belok ke kiri dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia berusaha nge-push sekali, dia berusaha untuk mengejar dengan kecepatan yang luar biasa, dan disinilah analisa kita, temperatur ban kirinya pada kondisi yang belum ideal. Ingat, Mas, ya, ini baru lap ketiga, Mas. Dari 14 lap, 11 lap to go, artinya ini memang masih belum ideal dan kondisi ban memang belum pada titik optimal temperaturnya. Dan di sini, Cak, ya, kondisi ban kiri yang dikatakan tidak terlalu besar pressure atau stres yang dibandingkan dengan kanan. Ban sebelah kiri ini cenderung agak dingin, dan di sini Veda nge-push ke kiri, dan sepertinya Veda membuka gas lebih cepat, dan ini yang menjadi problem, teman-teman semua. Yes, di sini, Cak, kita lihat, ya, gambarnya bisa terlihat sekali. Veda slide, ya, jadi pada saat dia buka gas, ban belakangnya kehilangan traksi. Kalau kita lihat dari video akan kelihatan sekali, tapi IWP nggak berani tentunya nge-share video, pastinya akan terkena yang namanya copyright, Cak, ya, nanti kena ban langsung channel kita. Jadi kita berikan screen capture aja buat sampean. Jadi, Cak, dari ban depan sudah kelihatan mencong ke kiri, artinya posisi ban belakang sudah slide ke kanan, dan ini yang membuat akhirnya Veda terpental seperti ketapel, Cak, ya. Seperti ini, ya, kita lihat, ya, tuh lihat. Jadi sudah terpental, jadi banyak yang kiri slide, Vedanya, ya, berusaha untuk menetralkan, tapi tentu nggak bisa
karena ban belakangnya sudah ngangkat dari aspal, dan ini yang menyakitkan sekali, Cak. Ketika pada kondisi seperti ini, high side, maka resikonya seperti ini ya. Jadi terpental, motornya udah nggak bisa dikendalikan, dan akhirnya Veda pun crash dengan terbanting cukup keras. Ya, jadi ini gambar sampean semuanya kenapa Veda crash dan kenapa Veda kita katakan punya pace yang luar biasa, pace untuk masuk podium. Tentu IWB akan share ke sampean alasannya. Kenapa IWB nggak terlalu kecewa teman-teman semuanya? Yang pertama adalah sampean harus ingat Veda tempel ketat back depan. Itu yang pertama, ya. Apakah ini ada datanya? Tentu ada datanya, Cak. Jadi teman-teman, ini posisi Veda di saat para pembalap lainnya, teman-teman semuanya. Kita perhatikan cukup jauh di belakang. Pack depan ini diisi oleh pembalap top semuanya, Cak. Mulai dari Quiles, mulai dari Perone, mulai dari Carpe, ini juga di sana. Dan di sini Veda betul-betul berjuang melawan mereka. Artinya ini memang luar biasa, Cak. Mau apapun kata sampean ini luar biasa. Akan tetapi race is race, teman-teman semuanya ya. Jadi memang Veda itu memiliki kekuatan attacking dan Veda tidak mau ngalah di sana. Nah, pertanyaannya, kok Cak IWB sangat pede? Kok dikatakan Veda berpotensi masuk podium kalau nggak crash? Ini, Cak, alasan IWB. Tentunya kita akan share secara data biar sampean tahu maksud IWB. Jadi ini adalah gambaran hasil klasifikasi setelah 14 lap atau setara dengan 77,182 km setelah para pembalap menyelesaikan balapan. Akan tetapi pembalap kebanggaan kita dari Gunung Kidul, Veda Ega, crash tidak mampu melanjutkan balapan. Tapi ya oke teman-teman, di sini Pini yang menggunakan Honda juara disusul oleh Quiles. Tapi teman-teman harus tahu kemenangan Pini dan juga Quiles ini ya walaupun race is race, tentu saja hasil ada hasil. Tapi lebih kepada karena kesalahan Carpe dan Perone yang mereka bersenggolan sedikit wide dan akhirnya Pini berhasil menjadi juara. Jadi lebih kepada memang sedikit keberuntungan di sana, dan tentu saja Perone bakal kecewa sekali sebab Perone ditekan oleh Carpe, dipaksa keluar ya pada saat last corner, dan itu membuat Honda akhirnya juara. Tapi secara umum teman-teman semuanya memang Perone dan Carpe unbeatable sebenarnya dari KTM ini. Jadi selamat buat Pini dan juga Quiles dan juga Carpe. Akan tetapi tentu ini adalah gambar bersama semuanya bahwa kemarin Veda tidak bisa melanjutkan balapan ya. Jadi baru 4 lap. Jan Mitani juga sama, Kelso sama, Esteban sama, dan teman-teman ini dia yang IWB ingin share ke sama semuanya. Berdasarkan dari data, berdasarkan dari yang IWB amati, ternyata Veda gila, Mas. Kecepatannya gila, Mas. Kenceng banget, Cak. Ini dia, Cak. Nah, teman-teman semuanya, sampean tahu nggak bahwa Veda baru melakukan 4 putaran. Dan baru 3 lap Veda menjadi pembalap dengan kecepatan luar biasa, menorehkan fastest lap each rider-nya pada ranking keempat, Cak. Sampai bayangin aja nih, Cak. Veda hanya membalap 4 putaran, Cak, karena setelah itu kan dia crash. Akan tetapi ternyata lap time-nya tidak mampu ditekuk bahkan oleh Quiles, Fernandez, Esteban, ataupun Morelli sekalipun. Lihat di sini, Cak ya. Veda yang hanya memutari 4 kali putaran di kota Amerika dan ditorehkan base lap-nya pada lap ketiga, ternyata nangkring di posisi keempat terbaik untuk fastest lap each rider-nya. Ini yang membuat IWB katakan ya luar biasa. Ini yang membuat IWB menjadi yakin sekali bahwa Veda memang pembalap yang istimewa. Dengan kondisi ban yang masih cenderung dingin, dia nge-push luar biasa. Tentu ini plus minus karena pada kondisi yang tidak ideal seperti yang saya tahu sendiri kemarin kan, Veda akhirnya mengalami high side, lost traction ban belakang karena analisa kita ban kirinya cenderung lebih dingin dibandingkan dengan ban kanan, dan itu membuat Veda miskalkulasi, terlalu nge-push dan akhirnya slide. Jadi teman-teman dari sini bisa kita lihat bahwa Pini menjadi pembalap terbaik soal fast lap each rider-nya, disusul Perone, Carpe, dan Veda Pratama pastinya keempat teman-teman semuanya. Jadi masuk pack depan ya, dan kemudian Quiles kelima, Fernandez keenam, bahkan Fernandez pun dari Leopard Racing nyerah dengan kecepatan Veda. Kemudian juga Esteban, Morelli, Kelso ya, Mitani di sini nongkrong ke-14, dan teman-teman di sini Hakim Danis pun nongkrong ke-18. Jadi secara pace, secara kecepatan Veda jika tidak pada kondisi yang kemarin seperti itu ya agak bad luck aja ya teman-teman. Walaupun tentu race is race, tapi tetap kita berikan acungan jempol dengan ranking Veda yang ternyata sangat cepat sekali. Bayangin aja, Cak, dia hanya membalap 4 kali. Tapi setelah pembalap semuanya menyelesaikan balapan selama 14 putaran pun, Veda masih nggak tergeser dari posisi terkencang keempat. Artinya kalau Veda membalap selama 14 putaran, IWB sangat yakin Veda bisa menorehkan best lap kembali ya, mempertajam kembali, dan bisa saja Veda nangkring posisi terbaik top 3 ataupun justru top 2, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dari ranking ini bisa kita buktikan secara data.
Veda memang luar biasa, gila mas untuk lap time-nya super fast. Sayang sekali dia miskalkulasi dan crash di sana, Cak. Teman-teman, ini gambaran bersama semuanya bagaimana Pini yang menorehkan best lap-nya pada lap ke-6 di saat Veda ketiga. Kemudian juga Massimo Quiles justru menorehkan best lap-nya di lap ke-11 di saat Veda pada kondisi lebih dingin dengan lap ketiga tadi ya. Carpe juga kelima, kemudian juga rata-rata para pembalap di sini menorehkan best lap-nya pada kondisi ban yang sudah ideal, di mana kita lihat bahkan Fernandes pun kelima dan lain sebagainya. Jadi ini adalah luar biasa. Dengan semua yang kita sodorkan tadi, maka World Standing akhirnya memaksa Veda turun teman-teman semuanya. Untuk World Standing Championship, Quiles menorehkan poin 65, sangat jauh sekali. Kemudian Carpe kedua maksudnya ya dengan poin 42, Perone dengan ketiga 38 poin, Pini 36 poin dengan keempat, Morellina kelima, Fernandes keenam, kesalip oleh Fernandes. Dan Veda gara-gara tidak mendapatkan poin sama sekali terpaksa turun ke posisi 7 di atas Almanza dan juga Brian Uerte, Salmela juga. Tapi oke teman-teman semuanya, ini adalah pembelajaran, musim masih panjang, kita tetap harus support Veda, tapi secara umum memang Veda ini super fast. Sayang sekali karena miskalkulasi, ini adalah new circuit, membuat Veda akhirnya terpaksa tidak mendapatkan poin sama sekali. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, gambar persampaian tentang data bedah Moto3 Kota Amerika, yang mana Veda ternyata juga super fast. Itu Cak kira-kira. Nah, jadi ngono Kang Mas ya, sudah padang jinglang, terang benderang nggak kira-kira buat sampai semuanya ya teman-teman. Jadi itu adalah gambaran buat sampean. Bagaimana kemarin dan kenapa kita tidak perlu bersedih Cak. Kita nggak usah kecewa Kang Mas ya, karena bagaimanapun ini proses untuk belajar. Semuanya adalah proses untuk menjadi lebih baik. Dan IWB sangat yakin dengan kejadian kemarin itu akan menjadi pembelajaran juga buat Veda, agar lebih matang, agar lebih controlling, supaya dia, sekali lagi ya teman-teman, dia lebih bagus di masa depan. Tapi apapun itu Kang Mas ya, bahwa yang kita lihat merupakan suatu bukti Veda tidak kalah sama sekali talentanya dengan para pembalap terbaik seperti Quiles, seperti Carpe, dan juga seperti Pini contohnya. Kita juga lihat dia sudah beberapa kali menekan Pini, baru lap keempat tentunya. Jadi kalau dari kacamata IWB dengan kekuatan Veda yang sangat kuat sekali, dia sangat mampu mengontrol T1 dan juga T4, walaupun dia kedodoran sedikit pada T2 dan juga T3, yang notabene adalah sektor di mana dia memang harus mengkompensasi Cak untuk mencoba supaya tidak tertinggal dengan pack depan. Dan sejauh yang kita lihat, dia sudah sangat berhasil memanage semuanya, mencoba untuk bahkan menggedor beberapa kali, akhirnya itulah balapan. Ya, jadi teman semuanya, bisa kita simpulkan dari sekian yang IWB jabarkan ke sampean. Yang pertama adalah untuk mencetak waktu yang dilakukan pada lap ketiga ini, ya. Jadi 2 menit 13.84 pada detik ini yang luar biasa. Veda memang harus memaksa motornya hingga batas maksimalnya, Cak. Jadi pushing the limit, ibaratnya demikian. Di kelas Moto3, Cak, high set seperti ini ya sering terjadi karena rata-rata pembalap membuka gas dengan lebih cepat ya pada saat dia keluar tikungan. Jadi jatuhnya memang jatuh yang mana ban belakangnya ini memang belum panas banget, terjadilah high set. Jadi kesimpulannya apa? Veda sangat luar biasa, kecepatannya very fantastic ya. Jadi Veda mencatatkan waktu yang sangat tajam, Cak. Bahkan baru di 3 lap, dia menorehkan waktu yang tidak bisa tergeser dari para pembalap lainnya yang sudah menuntaskan balapan hingga 14 putaran. Veda hanya 4 lap aja ya, dengan 4 putaran, dia sudah mencatatkan waktu pada ranking keempat terbaik. Artinya kalau nanti Veda taruhlah ya, kemarin nggak crash, Veda terbuka sekali bisa mencatatkan waktu yang lebih baik lagi, bisa saja menjadi pembalap top 3, bisa saja bahkan menjadi top 2, kita nggak tahu, tapi yang pasti pace-nya memang luar biasa. Itu Cak ya, sekilas informasi buat sampean mengenai Veda Iga. Walaupun IWB tahu sampean kecewa, kita semuanya kecewa, tapi kita harus tetap happy, sebab di balik kekecewaan memang tipis sekali ya dengan kegembiraan. Ibaratnya demikian. Karena kita lihat ternyata di balik kegagalan Veda yang kita lihat crash ya teman-teman semuanya, high side, tapi di sana ada sesuatu hal yang menggembirakan, di mana race pace dan kecepatan Veda luar biasa. Bahkan jika tidak terjadi crash, IWB sangat yakin pembalap merah putih ini berpotensi menjadi pembalap yang sabet podium. Walaupun balapan is balapan, tentunya ada hal-hal yang membuat bisa saja meleset ya, seperti crash kemarin dan juga manajemen tire. Tapi sejauh yang kita lihat, Veda memang berusaha keras untuk mencoba menutupi kekurangannya. T2 dan T3 itulah sektor yang mana Veda dari kemarin memang cukup lemah, tapi Veda memang sangat kuat pada T1 yang membuat dia bisa mendekati ya, dan juga sangat strong pada T4. Jadi teman-teman, biarkanlah ini menjadi pembelajaran. Jadi kalau sampean berkata jangan terlalu memuji lah, jangan terlalu mengeluh-elukan, itu juga nggak benar juga, Cak. Sampean pikir memang Veda ngelihat video kita kan? Enggak, Mas.
Veda di sana konsen sekali. Jadi kalau kita lihat dari manajernya ya, kita kan kenal juga beberapa manajer dari Honda Asia. Mereka sangat fokus. Dari kecil sudah didedikasikan hidupnya untuk menjadi pembalap profesional dan semuanya digembleng secara profesional pula oleh para tim Astra Honda Racing Team tentunya dan juga Honda Asia atau dalam umbrella Honda Racing ya teman-teman. Jadi gitu ya Cak ya, informasi pesan semuanya. Jadi Veda walaupun crash tapi ternyata gila mas, lap time-nya luar biasa, ngacir banget. Jadi kita lihat seperti apa nantinya. Yang jelas tahun ini adalah tahun pembelajaran, tahun untuk belajar. Tidak usah kecewa kalau terjadi crash, tapi biarkanlah Veda mencari pesan di sana, mencari hikmahnya yang pastinya pembalap sekelas Veda ini akan paham seperti apa yang harus dilakukan. Kesimpulan terakhirnya adalah Veda very fast, Veda super fast, tapi Veda memang perlu mematangkan dirinya karena ini adalah first year di Moto3 ya. Jadi gitu Cak ya, update nomor semuanya. Silahkan komen di bawah Cak. Kira-kira Saman juga kecewa nggak dengan hasil kemarin? Dan kira-kira komen apa sampai setelah IBB jabarkan lap time Veda yang fantastis? Saman komen di bawah. Seperti salah semua suka video ini, like, share, dan subscribe channel Kang Mas. Dan sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.